Saya rasa itu saya nggak tahu lagi berapa Itu juta, puluh juta lima menit, tonton. itu 5 menit datang. Hah? 5 menit, cep. Gitu. Terima kasih ya kami ucapkan bagi pendukung atau pemirsa GMP yang ada di seluruh Nusantara. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau tidak kenal namanya Bang Tagor Pangaribuan. Ini dia bersama dengan kami di studio GMP. Hari ini bersama dengan saya sebagai owner GMP ya. Sangat bersyukur berjumpa dengan abang kami. Selamat datang Bang. Ya, salam. Ini adalah sangat legend sekali. Pencipta tembang lagu-lagu yang luar biasa. Kalau saya menilai Bang. Ya. Abang ini adalah salah satu pencipta lagu orang Batak yang menasional khususnya gitu ya. Sebenarnya Bang, cita-cita abang dulu apa sebenarnya Bang? Ada dua sebenarnya, ada dua. Lalu tadinya aku juga lebih suka jadi seorang pengacara sih sebenarnya dulu ya. Tetapi untuk mencapai sesuatu tentunya harus mengorbankan sesuatu juga. Tidak bisa dicapai dua-duanya. Akhirnya aku pilihlah di dunia seni ini, terus aku menggelutinya sampai sekarang gitu. Jadi aku pilihlah seni suara atau ya seni lah. Karena aku pikir kalau kita serius untuk membuat sesuatu dan bekerja keras ya, tentunya bekerja keras dan berdoa itu yang paling kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Cepat atau lambat itu. Nah, itu cita-citanya. Emang di sini di musik itu. Akhirnya keputuskanlah aku memilih musik gitu. Jadi Bang, membuat lagu-lagu yang bisa spektakuler Bang gitu kan, sangat legend gitu, bisa diingat orang, semua diterima masyarakat Bang. Itu sebenarnya menciptakan lagu itu gimana sebenarnya Bang? Jadi gini, ini pengalaman saya, apa yang saya lakukan gitu ya. Kita ini kan pencipta itu kan cuma satu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang disebut dengan pencipta. Kalau manusia itu kan tidak boleh sebenarnya dikatakan pencipta. Makanya saya kalau dikatakan pencipta tuh nggak bisa, nggak terima. Karena pencipta Tuhan. Nah, jadi kita ini hanyalah salah satu wadah atau perwakilan. Jadi lebih tepatnya kalau dikatakan penulis lagu. Oh, penulis lagu. Iya, bukan pencipta lagu. Penulis lagu. Iya, kalau pencipta itu hanya Tuhan. Iya, luar gitu. biasa. Iya. Aku lebih setuju kalau ditulis songwriter, penulis lagu. Gitu. Nah, macam-macam orang, macam-macam kalau untuk menulis sebuah lagu itu macam-macam. Ada yang dia ambil dari sana, not di satu ada ahli yang seperti itu. Tetapi bagi saya yang orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama. Ya. Kenapa saya bilang tidak bertahan lama? Karena dia tidak mempunyai sebuah kriteria atau tidak palsu lah. Dia tidak mempunyai not tersendiri gitu loh. Kalau seorang penulis lagu itu harus mempunyai not dan jati diri. Jadi gitu, itu kayak Rintu Harahap misalnya ya. Boleh dikatakan kalau kita sekilas mendekat pasti itu karya Rintu Harahap. Itu namanya jati diri. Nah, kalau saya lihat sekarang terutama musisi-musisi Batak sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau ya cepat dapat uang lah itu sebenarnya. Iya, tetapi kan emang semua sih perlu uang, tapi kan ada lagi yang lebih perlu dari situ, itu karya. Karena karya tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu. Nah, saya berusaha untuk membuat sesuatu
yang akan dikenang. Itu. Dan saya tidak pernah memikirkan uang dulu. Pertama. Karya dulu, Bang. Iya, karya dulu. Saya buat dulu sesuatu. Jadi kita meminta sebagai kita meminta kepada pencipta. Kan gitu. Makanya kayak saya nih, saya lebih suka disebut sebagai penulis lagu. Jangan pencipta, saya nggak terima. Karena pencipta cuma Tuhan. Itu. Betul, betul, Bang. Gitu dia. Berarti Jadi, kadang kalau kita pikir-pikir ya salah juga iya, penciptanya salah. Tuhan ya. Jadi kembali, penulis lagu lebih tepat ya, Bang. penulis lagu, songwriter. Jadi dan kalau Tuhan tidak memberikan kita sebuah lagu, nggak akan dapat kita. Emang semuanya berasal dari sana. Saya sering dengar, Bang, kalau Bang Tagor ini ciptakan lagu bisa dalam waktu sebentar aja bisa dapat lagu gitu, Bang. Iya, iya. Karena kalau kita dengan sengaja untuk menulis lagu, itu namanya mengada-ngada. Gitu. Kenapa saya bilang mengada-ngada? Ya, mengada-ngada kok kita ambil gitar, kita ambil tape, lalu kita karak, terus kita nyari chordnya. Iya kan? Nah, itu macam-macam seperti yang saya sebut tadi pertama, bahwa penulis lagu itu macam-macam. Nah, saya akan menceritakan Iya. saya tidak pernah menciptakan lagu atau dengan sengaja berencana untuk membuat sebuah lagu, tidak. Dia datang seketika kok, itu. Dan saya tidak pernah punya catatan untuk membuat sebuah lagu, nggak ada. Di sini, saya udah ratusan lagunya, ingat saya semua, ingat semua tuh. Saya ingat semua, kenapa? Udah saya taruh di kepala saya. Nggak ada saya ambil kertas tulis ini, enggak. Karena sewaktu-waktu bisa berubah saat kita. Nah, tentunya saya ini bukan saya melahirkan lagu, lahir itu, bukan dikarang. Kenapa saya bilang? Nah, lagu yang berpotensi untuk menjadi legenda, lagu yang berpotensi untuk menjadi legend adalah lagu yang memang dilahirkan. Itu Lagu yang dilahirkan. tidak akan pernah punah walaupun zaman berlalu. Itu salah satu contoh adalah Jangan Sampai 3 Kali. Itu saya tulis tahun 1994. Tahun 94. Ya. Iya, saya rasa di kameramen ini belum lahir ini. Iya, Dan kan? kebetulan juga saat itu kan saya sedang mewakili Indonesia menjadi duta Republik Indonesia tahun 94 ke Wina, Austria. Iya, luar biasa. Ketika saya Keren, berada Bang. di sana, ya kalau kita jauh dari keluarga, apalagi jauh dengan kita punya kekasih yang jadi istri ya. Banyak sekali, itulah ya. Nah, setiba di sana, semua terbayang di pelupuk mata ini, di pikiran. Banyak sekali aku mengkhianatinya, aku telah menyakitinya. Bahkan 2 kali pun dia sudah melihat dengan jelas. Dan waduh, akhirnya seketika, 1 kali, Kau gitu sakit, aja. jadi lagu itu. Iya, begitu aja keluar. Lalu aku rekam, itu. Jadi tidak pernah aku pakai dengan sengaja untuk membuat sebuah lagu ya. Enggak pernah. Dia datang. Ada ilhaman gitu ya, Bang? Iya. Dan kebanyakan hampir 75% lagu yang aku tulis merupakan kisah nyata. Apa kisah Ya. nyata? Saya lebih terinspirasi dengan kisah nyata, kehidupan sehari-hari, seperti Jangan Salah Menilai ya. Jangan Salah Menilai itu adalah sebuah kisah nyata di apa yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali yang salah menilai. Iya, betul, Bang. Jadi terlalu cepat menilai. Dan itu dari satu sisi dia nilai, padahal masih ada sisi baiknya. Ya kan? Iya, betul. Jadi nggak boleh langsung menyimpulkan. Itu Bang, lagu Jangan Salah Menilai itu saya rasa nggak tahu lagi berapa Itu juta, puluh juta 5 menit, tonton, kan? itu 5 menit datang. Hah? 5 menit, cep. Gitu. Nggak pernah, kalau ada seorang penulis lagu mengatakan, aduh gini, udah nantilah sebulan lagi, mau gitu. Itu idenya, jadi ide cerita itu loh. Membuat sesuatu yang di imajinasi kita kan tentunya ada sesuatu cerita atau skenario bagaimana kehidupan seorang pemuda misalnya dengan perempuan. Jadi, nah kita bikinlah sebuah yang menarik lah ya. Nah, satu lagi. Ternyata tidak boleh sembarangan untuk menulis lagu karena itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Oh, itu pula, Bang? Iya. Pasti itu terjadi. Makanya dulu
saya masih menulis lagu-lagu tentang perpisahan, sakit menyakiti, air mata terjadi. Nah, tahun 2005. 2005. Tahun 2005 akhirnya kuputuskanlah aku akan menulis lagu yang berakhir dengan kebahagiaan. Aku menuliskan cinta yang putih. Aku menuliskan Cinta yang nyata, sejati. saya Salah kira. satu contoh adalah Hunagolongi roho Wah. siarias nirohaku. Luar biasa. Siapa nggak dengar lagu itu bang? Iya kan? Ku sayangi roho sianasa pikiranku. Nah itu, aduh mau sampai merinding saya. Pada saat lagu ini kutulis, itu datang dan aku sudah memutuskan tidak akan pernah lagi menulis lagu-lagu yang berakhir dengan penderitaan atau kekecewaan atau air mata. Karena bisa jadi kenyataan bang. Iya, saya akan mengangkat cinta-cinta yang sungguh-sungguh, cinta sejati, memang cinta yang benar-benar cinta. Jangan pernah kita ceritakan lagi cinta palsu, itu akan terjadi. Luar biasa bang. Itu, saya udah fakta itu fakta. Ya, ini jujur bang. Saya kalau dengar nama abang semenjak saya SMP, yang udah dengar sebenarnya nama abang. Betul. Dan hari ini bisa bertemu di Gideon Music Production. Iya. Ya, satu kebanggaan bagi kami bang. Dan saya sudah lihat gitu ya, baru bertemu dengan abang. Dan satu hal yang luar biasa, abang ini langsung menyumbangkan 3 lagu di Gideon Music Production. Ya. Ya, karya ciptanya yang luar biasa dan saya langsung lihat. Dia langsung buat di situ musiknya, ditulis nggak ada catatannya. Seperti yang abang katakan tadi kan, Iya, ini bukan kata-kata gitu. Iya. Dan saya menyaksikannya. Ada di sini. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Ketika ada, oh ini harus dirubah nih, gitu. Jadi apa namanya? Lagu itu punya roh deh kayaknya. Lagu itu punya jiwa. Makanya kalau saya bilang kepada teman-teman, lagu itu ngomong sama saya, aku bilang gitu. Saya harus di sini bang dotnya, gitu. Alalala gitu. Padahal iya benar. Karena ketika saya dapat lagu itu datang ke saya, itu sudah berikut liriknya, gitu loh. Kayak apa ya? Aku contohkan lagi. Telah jauh kita melangkah di persimpangan. Saat itu lagu datang dengan lirik, dia belum tentu ada di pembukaan lagu misalnya, belum tentu. Mungkin dia ada di tengah-tengah misalnya. Mungkin dia di rap mungkin gitu. dia di rap atau mungkin dia di ending. Nah, lirik dengan lagu itu yang datang ke kita, yang di pikiran kita lah, yang nanti mengundang dia punya teman-teman not misalnya. Dia undang. Dia sendiri undang. Maka terjadilah kata orang, wih lagunya mengalir. Lagunya mengalir gitu. Lagunya mengalir. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau kita mengkarang-karang, itu memaksakan sebuah not. Gitu. Karena not itu punya nyawa. Dia akan undang teman-temannya. Nah setelah dia undang itu baru kita bungkus. Kita bikin kayak bayi lah. Kayak bayi gimana sih? Bayi baru lahir. Kita bikin lampinya apa segala macam. Jadilah sebuah lagu. Jadi betul-betul hidup dia. Iya gitu. Itu ya kalau memang legend ya gitulah ya kan. Memang sudah ada talenta yang Tuhan kasih yang luar biasa memang. Ya itu kan memang karena aku memang mengabdikan diri saya kepada musik satu ya. Kemudian saya ini nggak terlalu ini sih sama yang namanya bagaimana sih harga. Itu kan karya. Sebenarnya karya itu nggak bisa dinilai dengan uang sebenarnya menurut saya ya. Iya. Makanya ketika seseorang mau datang ke saya, bang, berapa lah aku bayar lagu ini? Bang, aduh nggak bisa kau bayar ini, aku bilang. Salah dia ngomong ke gue. Nggak bisa lo bayar. Tapi lu caranya salah minta lagu ke gue. Ini lagu nggak dijual, saya bilang. Ya gitu. Terus gimana ya? Ya, aku juga bingung. Gimana ya? Ya pakai aja lagunya kalau emang menurut hati lo gimana, ya kasih aja, saya gituin. Ya Nah. itu kan Iya. saya bisa buktikan hari ini bang. Coba. Saya buktikan hari ini, kan gitu. Ngomongan abang ini benar gitu. Kenapa? Saya sudah bilang semalam, bang kalau kau panggil bang Tagor Pangaribuan nggak ada uang saya, gue nggak sanggup saya bayarnya. Bilang aja. Tapi, nah dengan abang datang ke sini memberi satu masukan, artinya bernyanyi di tempat kami,
Dan saya lihat ini betul-betul yang abang Iya. katakan itu benar gitu. Iya, saya itu bukan umum. Memang Iya. betul satu karya, memang betul keluar dari hati yang paling dalam gitu. Betul. Jadi Betul. makanya saya bilang tadi bang, Ah. ya di Gideon sangat beruntung bertemu dengan abang gitu. Tengok Pak kan ngerti dia. Datang sini, iya. Ada lagi. Beo, ya Pak, angkat sayap kiri kan. Jadi gini lah Beo ini kan. Tengok kapan ngerti dia, mana kanan mana kiri ngerti dia. Beo, ya Pak, angkat kaki kiri katanya. Gini lah Beo ini kan. Ah. Wah, udah kayak gini Beo.